Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, very aside. Yeah, things in my pocket getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all when my feeling, you're in the shit out, very goodbye. That shit too hot, can't go down on too low. Say something too loud, whisper in my ears now. Hold up, hang on, finding better moments. Slowly, show me better movements. Screaming like a Harry. Ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, kita membutuhkan sebuah teks prosedur agar kita dapat melakukannya dengan benar. Adapun pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah. Agar pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal secara tepat dan akurat, maka teks prosedur harus memiliki prinsip-prinsip dalam penyajiannya. Video kali ini kita akan mengidentifikasi teks prosedur berdasarkan 1. Tujuan teks prosedur, 2. Bahasa teks prosedur, 3. Jenis teks prosedur. 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat secara tepat dan akurat. 2. Mengidentifikasi bahasa teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri dari segi isi dan segi bahasa yang dijelaskan sebagai berikut. A. Ciri teks prosedur ditinjau dari segi isinya adalah 1. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Memiliki batasan dan aturan tentang bahan atau kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan harus urut, atau jika tidak urut disebut tips, bukan teks prosedur. B. Ciri teks prosedur ditinjau dari segi bahasa adalah 1. Bahasa yang digunakan berupa kalimat perintah. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal pada waktu membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. 3. Penggunaan kata untuk ukuran harus akurat. Contoh, setengah kilogram tepung terigu, 2 butir telur ayam negeri, dan lain-lain. 4. Kalimat yang digunakan memiliki batasan yang jelas. Contoh, masak air sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan semua bumbu ke dalam minyak yang panas, dan lain-lain. 3. Mengidentifikasi jenis teks prosedur. Ditinjau dari segi tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Teks prosedur ini berisi petunjuk untuk menggunakan atau memainkan suatu alat musik. Misalnya, prosedur cara memainkan alat musik kecapi. Alat musik kecapi dimainkan dengan beberapa teknik. Tujuannya agar alat musik tersebut dapat dimainkan dengan benar dan pemainnya tidak mengalami kesulitan dalam memainkannya.
B. Teks prosedur membuat sesuatu. Petunjuk untuk membuat sesuatu biasanya memiliki penjelasan tentang bahan, cara, dan langkah-langkah pembuatannya. C. Teks prosedur melakukan sesuatu. Petunjuk untuk membuat sesuatu dapat berupa petunjuk cara menari dan cara melakukan senam pada pelajaran olahraga. Ini adalah contoh teks prosedur dengan judul Cara Membuat Serabi Solo. Serabi Solo merupakan jajanan khas daerah Solo. Serabi Solo memiliki rasa yang manis dan enak. Berikut adalah cara pembuatan serabi Solo. Bahan-bahannya adalah 1. Gula pasir 25 gram 2. Tepung beras 100 gram 3. Vanili bubuk setengah sendok teh 4. Santan kental 350 ml 5. Baking soda seperempat sendok teh 6. Tepung terigu 1 sendok makan 7. Permifan setengah sendok makan 8. Garam seperempat sendok makan 9. Bahan taburan dapat menggunakan kismis, nangka, atau seres 10. Daun pandan secukupnya 11. Daun pisang secukupnya. Kemudian cara membuat serabi Solo. 1. Nyalakan kompor dan siapkan panci untuk memanaskan santan dan pandan. 2. Aduk campuran santan dan daun pandan secara merata sampai santannya mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Diamkan beberapa menit hingga kehangatan santan mencapai keadaan suam kuku. 3. Ambillah 50 ml santan pada bagian atas untuk dibuat menjadi areh. 4. Campurkan semua bahan-bahan yang kering, lalu aduk hingga adonan merata. 5. Sambil terus mengaduk, tuangkan 300 ml santan sedikit demi sedikit, hingga adonan tercampur rata dengan santan. 6. Keplok-keplok adonan hingga terasa licin, lalu diamkan selama 1 jam sampai adonan terlihat berbusa. 7. Siapkan cetakan serabi dan panaskan di atas kompor dengan api sedang. 8. Setelah semua sudah siap, tuangkan adonan ke dalam cetakan yang telah dipanaskan tadi secukupnya saja. Ratakan adonan tersebut dengan punggung sendok, kemudian tunggu hingga permukaan serabi berlubang. 9. Setelah permukaan serabi berlubang, tambahkan 1 sendok teh areh dan bahan taburan. Tunggu hingga matang dan serabi siap untuk dihidangkan. Teks 2. Cara memainkan seruling bambu. Seruling bambu adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan ditiup. Seruling bambu dapat menghasilkan berbagai nada jika dimainkan dengan benar. Berikut adalah cara memainkan seruling bambu. 1. Tempatkan jari manis tangan kanan di lubang terbawah. Tutup dengan rapat. Letakkan jari tengah dan telunjuk tangan kanan pada 2 lubang di atasnya dan tutuplah dengan rapat. 3. Tempatkan jari manis tangan kiri pada lubang nomor 3 dari atas. Kemudian letakkan jari tangan dan telunjuk tangan kiri pada 2 lubang di atasnya dan tutuplah dengan rapat. 3. Pastikan ke-6 lubang pada seruling bambu tertutup rapat. 4. Mulailah meniup dan mengurutkan nada dari 0 atau lubang tertutup semua dan nada 1 atau lubang dibuka 1 dari bawah dan seterusnya. 5. Untuk berlatih pemula, cobalah memainkan lagu Gundul-Gundul Pacul di bawah ini dengan panduan 0 itu ditutup semua. 2 sama dengan 2 lubang dari bawah dibuka, dan seterusnya. Berikut adalah kunci nada dari lagu Gundul-Gundul Pacul. 02, 023,
minus 44. 02, 023 minus 44. Lakukanlah hal ini secara berulang-ulang sampai menghasilkan suara yang bulat atau merdu. 6. Coba mainkan lagu lainnya atau sebuah melodi dengan penuh perasaan dan pengolahan napas yang baik. Dengan mempelajari cara mainkan alat musik tradisional, maka kita juga belajar untuk semakin mencintai negeri kita, Indonesia. Karena alat musik tradisional merupakan warisan budaya yang harus kita jaga kelestariannya. Contoh teks ketiga dengan judul Tari Lenso. Tari Lenso merupakan tarian tradisional yang berasal dari Maluku. Tarian ini sudah ada sejak bangsa Portugis datang ke Maluku, yang kemudian dikembangkan dan diadaptasi dengan budaya masyarakat lokal. Tarian ini dinamakan tarian lenso karena kata lenso mempunyai arti sapu tangan, sehingga para penari menggunakan sapu tangan sebagai atribut. Berikut adalah jenis gerakan tari lenso, yaitu 1. Putar lagu daerah Maluku yang sesuai untuk mengiringi tari lenso. 2. Peganglah sapu tangan pada kedua tangan kanan dan kiri. 3. Langkahkan kaki ke depan disertai dengan lambaian tangan ke depan. Jika kaki kiri yang melangkah, maka tangan kanan yang dilambaikan ke depan. Jika kaki kanan yang melangkah ke depan, maka tangan kiri yang dilambaikan ke depan. Sesuaikan dengan irama musiknya. 4. Langkahkan kaki kanan sebanyak 2 langkah disertai dengan lambaian kedua tangan ke kanan. Kemudian langkahkan kaki ke kiri sebanyak 2 langkah disertai dengan lambaian kedua tangan ke kiri. Ulangi berapa kali dengan mengikuti irama musik pengiringnya. 5. Langkahkan kaki ke belakang disertai dengan lambaian tangan ke depan. Jika kaki kiri yang melangkah ke belakang, maka tangan kanan yang dilambaikan ke depan. Jika kaki kanan yang melangkah ke belakang, maka tangan kiri yang dilambaikan ke depan. Sesuaikan dengan irama musiknya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Selamat belajar dan semoga sukses. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.